Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Mulyanto dengan NIM 220000292229. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu dengan kasus yang saya ambil, kasus pneumonia. Nah, yang saya hormati dosen pengampu Prof. Dr. Solika Eskem MKes selaku dosen mata kuliah epidemiologi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu secara global prevalensi pneumonia pada anak di bawah umur 5 tahun berkisar 0 sampai 0,2 kasus per 1000 anak per tahunnya. Di wilayah Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, prevalensi ini lebih tinggi dengan Asia dengan mencatat sekitar 50-60% kasus global, khususnya di negara-negara seperti India yang memiliki beban khusus tertinggi. Tingkat insidensi pneumonia global mencapai 120 sampai 140 episode per 100 anak per tahunnya. Dengan sebagian besar kasus yang terjadi di negara-negara berkembang, akibatnya keterbatasan akses imunisasi, pengobatan, nutrisi yang memadai. Nah, kemudian tingkat insidensi penyakit pneumonia, penurunan insidensi global mencapai 10-15% dalam satu dekade terakhir, yang mempengaruhi oleh peningkatan dan cakupan vaksinasi seperti pneumococcal dan variegasi atau PCV dan akses kesehatan. Kemudian yaitu prevalensi insidensi pneumonia di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup besar antara provinsi dengan negara prevalensi yang tinggi pada anak di bawah usia. Secara nasional, pneumonia itu menjadi penyebab utama kematian pada balita, meskipun ada penurunan dalam angka kematian akibat penyakit ini. Nah, sumber yang saya ambil yaitu dari Uswatun Hasanah 2021. Prevalensi pneumonia pada balita umumnya itu berada pada kisaran 18,5 per mil dengan insidensi mencapai 4 hingga 6 kasus per 1000 anak per tahunnya. Data terbaru itu menunjukkan bahwa pneumonia menjadi penyebab kematian utama pada balita, dengan angka kematian diperkirakan lebih dari 2 juta balita meninggal karena pneumonia pada setiap tahunnya di dunia, termasuk di Indonesia. Di Yogyakarta, prevalensi pneumonia pada balita itu tercatat lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, dengan dampak penurunan signifikan pada jumlah kasus setelah pandemi COVID-19. Sebagai contohnya yaitu pada tahun 2019, jumlah kasus pneumonia pada balita di kota Yogyakarta tercatat sekitar 6.912, tetapi menurun menjadi 3.017 kasus pada tahun 2020. Secara nasional, daerah-daerah yang tantangannya besar dalam akses kesehatan seperti Nusa Tenggara dan Papua menghadapi insidensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, provinsi lainnya seperti di Yogyakarta dengan akses yang lebih baik layanan kesehatan dan imunisasi menunjukkan angka yang lebih rendah. Nah, upaya pencegahan seperti program imunisasi yang lebih baik dan luas dan terdeteksi dini diharapkan dapat menurunkan prevalensi dan insidensi pneumonia di Indonesia sesuai dengan target dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia utamanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Faktor-faktor yang berkontribusi termasuk kurangnya gizi, akses layanan kesehatan yang terbatas, dan imunisasi yang tidak memadai. Nah, ini saya ambil dari Syafaat 2021. Nah, bisa jadi juga karena polusi lingkungan, sanitasi yang buruk, serta kondisi kesehatan sebelumnya yang seperti malnutrisi dan penyakit pernapasan juga dapat meningkatkan kerentanan pada anak-anak. Kepadatan penduduk. Untuk pencegahan pneumonia itu sendiri itu mungkin secara umum tuh bisa melakukan vaksinasi. Ini tuh ada beberapa referensi jurnal yang saya ambil.
bisa dilihat. Nah mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.